Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang probabilitas atau teori peluang ya. Yang kita bicarakan nanti adalah tentang ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah peubah acak. Peubah acak atau random variable. Random variable. Ini kalau bahasa Inggris. Kemudian ada fungsi peluang. Ada juga yang mengatakan ini dengan istilah distribusi peluang. Kemudian kita juga akan membahas tentang mean atau rataan atau rata-rata gitu ya. Kemudian juga standar deviasi atau simpangan baku. Kemudian fungsi distribusi. Cukup banyak ya. Nggak apa-apa, ini yang akan kita bicarakan di video ini. Sebelum masuk ke materi, saya mau sampaikan bahwa memang di penyampaian ini, karena konsumsinya itu adalah mahasiswa semester 2, maka saya tidak jauh-jauh membahasnya dengan cara penyampaian formalisme matematis seperti di fisika, seperti di matematika modern. Jadi nggak pakai aksioma-aksioma seperti di fisika, di matematika modern. Kalau mau lebih detail, memang belajarnya adalah di matematika modern tentang teori ukuran, ya. Tentang teori ukuran itu nanti kalau misal membahas peristiwa seperti yang kita bahas kemarin di video yang sebelumnya lagi ya. Ada tentang peristiwa. Itu kan saya ngomong peristiwa adalah subhimpunan dari ruang sampel gitu. Tapi kalau kita ngomong di teori ukuran, tidak setiap subhimpunan dari ruang sampel adalah peristiwa, karena nanti ada sendiri yang namanya ruang peristiwa, yang anggotanya adalah peristiwa-peristiwa. Tapi kalau saya sampaikan seperti itu, tambah bingung nanti gitu ya, nggak masalah. Jadi saya sampaikan setiap anggota ruang sampel, setiap subhimpunan dari ruang sampel dia adalah peristiwa. Seperti itu saya sampaikan nggak masalah. Itu pun boleh. Dengan ruang peristiwanya nanti adalah power set gitu. Tapi kayaknya saya ngomong kayak gini kalau terlalu jauh malah nanti nggak paham gitu ya. Nggak apa-apa tuh, kita sampaikan ya dengan melihat audiensnya siapa gitu. Jadi saya menyesuaikan karena ini semester 2. Yang penting adalah nanti itu bisa menjadi bekal kalau mau mengambil fisika kuantum. Walaupun fisika kuantum itu kalau nggak salah semester 5 ya. Tapi bekalnya dari sini. Jadi kalau ini lancar nanti lebih mudah gitu. Oke, satu-satu kita bahas ya. Kita mulai dari peubah acak ya. Peubah acak atau random variable. Atau random variable. Ini adalah, gampangnya ngomong, dia adalah pelabelan titik-titik sampel dengan bilangan-bilangan real. Karena titik sampel ya, yaitu anggota ruang sampel, itu aslinya dia tidak harus berupa bilangan. Kembali lagi ini, lihat. Saya kembali menggunakan dadu ini yang kemarin kita pakai contoh ya. Sisi dadu ini aslinya bukan bilangan loh. Apa ini? Ya ini, gambar ini ada 6 titik, ada 4 titik, ada 1 titik, 3 titik. Ini bukan bilangan ini. Ya gambar ini. Ya, kemudian kalau dia tidak berupa bilangan, kemudian kita mau menghitung, mematematikakan, mau mencari rata-rata dan sebagainya, nggak bisa. Karena nggak bilangan ditambah nggak bilangan itu jadinya apa kan, nggak jelas gitu. Dengan konsep penjumlahan yang kita kenal biasa. Maka titik-titik sampel nanti yang awalnya bukan bilangan, kita labeli dengan bilangan supaya kita bisa berhitung gitu ya. Gampangnya ngomong gitu. Oke, jelas ya. Jadi
Peubah acak itu biasa kita notasikan dengan X. Nggak harus X. Saya ngikuti di buku Boas pakainya X. Oke. Maka X itu adalah pemetaan dari suatu ruang sampel S menuju ke bilangan real. Oke, setiap titik sampel kita labeli dengan bilangan real. Secara umum kalau kita ngomong peubah acak di konsep yang lebih luas gitu, labelnya nggak harus bilangan real sebenarnya. Kalau yang labelnya adalah bilangan real itu kita kasih nama peubah acak real itu. Ya udah saya kasih tambahan gini, peubah acak dalam kurung real atau peubah acak real. Tapi secara umum enggak. Tapi di bab ini ya, sampai ke belakang nanti kalau saya ngomong peubah acak itu maksudnya adalah peubah acak real. Udah kita sepakati gitu. Maka labelnya adalah bilangan real. X pemetaan dari S menuju ke R. Kalau digambar mungkin gini ya. Ada suatu ruang sampel S, ada pemetaan X menuju ke, kalau R saya kasih gambarnya bukan bulatan ini, tapi garis saja. Karena bilangan real itu atau himpunan bilangan real itu biasa dinyatakan dalam garis bilangan gitu. S nanti kan anggotanya banyak ya. Saya tulis sebagai S kecil. Nah, S kecil 1, S kecil 2, dan seterusnya. Ya, kita nggak mesti bisa menuliskannya satu-satu karena bisa jadi anggota S ini adalah tak hingga banyak gitu. Tapi enggak ya, kita ngomongnya di sini di pembahasan kita karena pertemuan. Video yang sebelum-sebelumnya kita ngomong himpunannya infinite atau anggotanya terbatas ya udah. Tapi nggak saya tuliskan semua anggotanya ya. S3 saya tulis lah, dah gini. Sampai SN gitu ya. Nah, nggak pakai N kecil lah, N besar ya. N besar gini. Ini bilangan real. Oke. Ini titik 0 misal di sini. S1 saya labeli dengan ini misal. Suatu bilangan di bilangan real ini. Kemudian ini misal berapa ini? Misalnya 10 gitu ya. S1 saya labeli dengan 10 misal gitu. Kemudian S2 saya labeli dengan 5 misal. Kemudian S3 saya labeli lagi dengan 5. Boleh sama gini? Boleh, nggak masalah. Ya. Dan seterusnya SN saya labeli dengan nilai sekian. Gitu. Sehingga titik-titik sampel nanti itu menjadi bilangan-bilangan. Jelas ya? Tapi tidak harus satu-satu. Jadi kalau misal saya ngomong bilangan 5 di himpunan bilangan real ini, bilangan 5 ini mewakili 2 buah titik sampel. Jelas ya? Bilangan 10 mewakili sebuah titik sampel. Seperti itu, nggak masalah. Sehingga inverse image-nya nanti itu inverse image-nya sebuah himpunan yang anggotanya satu buah bilangan di sini atau singleton itu adalah suatu peristiwa di sini. Kalau saya nulis inverse image dari 10 gitu ya. Gini, inverse image dari 10 itu adalah S1. Tapi peristiwa. Kemudian inverse image dari 5 gini, itu adalah S2, S3 dan seterusnya. Misalnya yang bawah ini pasangannya bukan 2 ini ya, jadi yang lain. Akhirnya nanti satu buah bilangan di sini mewakili peristiwa. Paham ya? Oh iya, sebelum terlalu jauh, saya sampaikan bahwa di sini kita masih mengacu kepada video yang pertama di bab ini, yaitu bahwa nanti setiap ruang sampel yang kita bicarakan itu adalah jenis himpunan yang tercacah atau discrete atau countable gitu ya. Dan banyak anggotanya itu finite. Kalau untuk himpunan yang continue atau uncountable ya, itu nanti akan ada pembahasannya sendiri di video berikutnya. Jadi nanti masih ada video lagi berikutnya yang membahas untuk ruang sampel yang continue atau uncountable itu. Tapi untuk sementara ini kita belum membahas itu. Oke ya. Oke. Kembali saya ambil contoh pakai dadu ini tadi ya. Kalau misal ini saya labeli, ini kan awalnya muka dadu 1 gitu. Muka dadu 1 ini saya labeli dengan bilangan 1. Muka dadu 2 saya labeli dengan bilangan 2 dan seterusnya. Itu adalah contoh dari peubah acak. Kemudian contoh lain adalah kalau ini saya lempar 2 kali. Kalau dilempar 2 kali ya,
pertama 1 misal, dilempar lagi kedua 4. Oke. Muka 1 kemudian muka 4, itu kemudian satu titik sampel itu kan 2 buah muka dadu. Jadi 1 4 itu kemudian saya labeli dengan cara menjumlahkan banyaknya titiknya itu. Maka saya labeli dengan 5. Kemudian kalau misal keluar muka 2 kemudian muka 6, maka saya labeli dia dengan 8 dan seterusnya seperti itu ya. Itu juga contoh lain dari pengubah acak. Jadi kalau pada eksperimen 2 kali pelemparan dadu, yang mana satu titik sampel itu adalah 2 buah muka dadu. Ada pelemparan pertama, pelemparan kedua, saya buat tabel gini misal. Saya buat tabel gini. Ini ada muka dadu dari sinilah, muka dadu 1, muka dadu 2, muka dadu 3, muka dadu 4, muka dadu 5, 3, muka dadu 5, muka dadu 6, ini juga muka dadu 1, muka dadu 2, muka dadu 3, muka dadu 4, muka dadu 5, muka dadu 6, itu misal. Oke, kita buat tabel seperti ini. Di sini kan muka dadu pertama muncul, kedua juga muncul muka dadu pertama lagi, muka dadu 1, muka dadu 1. Kemudian kita jumlahkan, maka itu menjadi 2 itu ya, jumlah titiknya. Kalau ini maka menjadi 3, ini menjadi 4, ini menjadi 5, 6, 7. Oke. Ini menjadi 2 tambah 1, 3. Ini menjadi 2 tambah 2, 4. Ini 5, ini mana nih? 6 itu ya. Ini 7, ini 8. Dan seterusnya. Ini juga 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. Kemudian ini, kok saya males ya? Isi sendiri ya lanjutannya ya, bisa lah. Oke. Dan seterusnya, males. Oke. Kemudian kalau saya ngomong bilangan 3, ya, bilangan 3 itu ini. Bilangan 3 ini itu dia mewakili sebuah peristiwa yang anggotanya adalah 2 buah titik sampel. Yang mana itu? Yaitu 1, 2. 2 buah titik sampel dilabeli dengan 3. Apa yang dilabeli yaitu peristiwa M1, M2, koma, satunya di gini, enggak saya kasih indeks ya, M1, M2. Kemudian M2, M1 ini. Peristiwa inilah yang dilabeli dengan bilangan 3 itu. Saya tulis gini ya, pakai kurung supaya kelihatan bahwa apa namanya ini, inverse image dari 3 itu adalah ini, peristiwa ini, M1, M2, M2, M1. Dan seterusnya ya, gitu ya. Intinya adalah satu buah bilangan itu bisa mewakili satu buah peristiwa, yang peristiwa itu anggotanya nggak harus satu buah titik sampel. Ada nggak yang diwakili hanya sebuah titik sampel? Ya ada, misalnya 2 itu hanya mewakili sebuah peristiwa yang anggotanya itu adalah sebuah titik sampel, yaitu M1, M1. Tapi secara umum enggak. Kalau misal ini 4, yang diwakili adalah peristiwa yang anggotanya 3 buah titik sampel. 5 adalah 1, 2, 3, 4 buah titik sampel gitu ya, dan seterusnya. Insya Allah paham. Sebelum lanjut, ini kenapa kok namanya itu pengubah acak gitu ya, kok nggak pakai nama yang lain? Karena ya X itu pengubah memang, atau variabel. Kenapa kok acak? Karena ini terkait dengan eksperimen dan tentang kejadian itu, tentang nilai mana dari X yang akan terjadi gitu, atau terkait dengan peristiwa apa yang terjadi, itu kan sifatnya acak gitu ya, tergantung yaitu dengan kemungkinan, maka kita namakan sebagai pengubah acak. Berikutnya kita ngomong fungsi peluang atau distribusi peluang. Fungsi peluang ya, atau distribusi peluang.
Jangan katakan fungsi distribusi, karena itu beda. Nanti ada lagi istilah fungsi distribusi digunakan untuk kegunaan yang lain, di belakang ada. Oke, fungsi peluang ini nanti kita labeli dengan F ya. Nah, kita notasikan dengan F. Fungsi peluang kita notasikan dengan F. Nah, F itu apa? Tadi kita punya gini. Kita sudah punya random variable atau pengubah acak. Ada ruang sampel S, kemudian dilabeli dengan pengubah acak X di himpunan bilangan real, tadi gitu ya. Kemudian F itu adalah pemetaan dari R ini menuju ke himpunan bilangan real lagi, tapi nilainya terbatas di 0 sampai 1. Ini 0, ini 0 sampai 1. Jadi nilai F itu hanya terbatas di 0 sampai 1. Seperti apa cara mengasih nilai untuk F itu? F inilah yang kita sebut sebagai fungsi peluang ya, atau distribusi peluang. Kalau misal di S1 itu ada titik-titik sampel gitu ya. Ada S1, ada S2, ada S3, dan seterusnya sampai Sn besar. Oleh X kan kita labeli dia di sini. Kita labeli dengan, saya ngomong X1, X2, X3 gitu, tapi X1 atau S2 itu nggak harus lebih besar nilainya daripada X1. Kemudian X3 juga nggak harus lebih besar dari X2. Sembarang. Misalnya gini, S1 dapat nilai ke sana. Di sini. Itu saya tulis nilainya adalah X1. S2 di sini, titik yang sama misalnya. Juga dapat X1 lagi, nggak masalah. Ya. Kemudian S3 dapat nilai di sini. Saya kasih X2. Karena label pertama adalah X1, label kedua adalah X2, tapi X2 ini melabeli S3 ya. Karena S1, S2 dilabeli X1. Sudah. Kemudian dan seterusnya sampai Sn dilabeli di sini misal. Boleh juga, nggak masalah. Gitu ya. Nah, F ini memetakan dari sini ke sini. Misal X1 mendapatkan nilai di sana. Di sini. Saya tulis dengan sebagai F X1. Selalu dari 0 sampai 1. 0 boleh ikut, 1 boleh ikut, yang di sana nggak ada. Oke ya. Misalnya ini Fx1. Fx1 ini apa? Fx1 adalah peluang dari peristiwa yang titik-titiknya dilabeli oleh pengubah acak X dengan X1. Jelas? Yang dilabeli oleh X1 mana? Di S, yaitu S1 dan S2. Ini, lihat ya. Dan S1, S2 kan sebuah peristiwa. S1, S2 ini punya peluang. Peluang dari S1, S2. Gitu. Nah, Fx1 ini itu adalah sama dengan sama dengan P S1 S2. Jelas ya? Jadi, saya ulangi lagi, Fx1 adalah peluang dari peristiwa di S yang dilabeli dengan X1. Jelas. Kemudian supaya lebih enak nulisnya juga, selain dinotasikan dengan Fx1 juga ditulis juga sebagai P1. Jadi P1 itu adalah ini. P1 X1 P1. Jelas ya. Nanti secara umum gitu, kalau saya nulis Fxi entah I keberapa ya, itu adalah peluang yang dilabeli peluang dari suatu peristiwa yang dilabeli oleh Xi itu, dan itu boleh juga saya tulis sebagai PI gitu. Paham ya sampai sini ya? Dari sini kemudian bisa saya tuliskan gini, bahwa F itu adalah, atau fungsi peluang itu adalah pemetaan dari R menuju R. Boleh gini. Tapi kalau menuliskannya seperti ini berarti range-nya ya, bayangannya itu enggak di semua R, tapi hanya di 0 sampai 1. Atau kalau mau lebih bagusnya lagi nulisnya gini, F itu pemetaan dari R menuju ke interval antara 0 sampai 1. Gini ya. Kemudian Fxi itu adalah nilainya ya, itu adalah peluang dari dari suatu peristiwa, yaitu yang beranggotakan titik-titik sampel S kecil anggota S besar sedemikian rupa sehingga
label bagi S kecil itu adalah XI. Gini. Jelasnya gini. Jelas ya, yang dimaksud sebagai fungsi peluang ya. Oke, sebelum lanjut ke bagian berikutnya, nanti saya mau menggunakan notasi baru lagi. Ada yang saya kasih nama NI. Ya. NI ini apa? Ini adalah notasi untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan yang dilabeli dengan XI. Berarti kalau XI ini kan himpunannya kan ini. Peristiwa yang dilabeli dengan XI kan ini ya. Nah, NI itu adalah banyaknya anggota ini. Jadi NI adalah sama dengan N dari himpunan ini. Peristiwa yang dilabeli dengan XI. Jelas ya, itu NI. Kemudian ada lagi saya nanti pakai notasi N besar tanpa I. N besar tanpa I. Itu adalah banyaknya anggota ruang sampel, yaitu NS. Nah, ini diingat, nanti kita pakai ini ke belakang. Oke ya, lanjut. Berikutnya kita akan membahas rata-rata. Min atau rata-rata. Ada juga yang ngasih istilah nilai harap. Nilai harap. Expectation value bahasa Inggrisnya. Min rata-rata nilai harap. Itu gini. Rata-rata yang kita bicarakan di sini ini adalah rata-rata yang kaitannya dengan random variable ya, atau peubah acak. Kan tadi peubah acak itu melabeli titik-titik sampel. Ada yang dua buah titik dilabeli dengan label bilangan sekian, ada yang 3 buah titik dilabeli dengan label sekian misalnya gitu, dan seterusnya. Nah, kita ngomong rata-rata setiap titik nanti itu mendapatkan label berapa gitu. Bisa kan kita menghitung rata-ratanya. Misalnya ada titik-titik yang dilabeli dengan X1. Misalnya gitu. Kemudian banyaknya titik yang dilabeli dengan X1, atau dengan kata lain adalah banyaknya anggota peristiwa yang dilabeli dengan X1 itu misalnya adalah N1. Ya, seperti saya tulis NI yang depan tadi kan, secara umum ada N1, N2, N3 gitu, dan seterusnya. Kemudian X2 banyaknya adalah N2. Banyaknya titik yang dilabeli dengan X2 itu N2. Dan seterusnya ya. Sampai X N aksen misalnya gitu, dilabeli dengan N aksen. Oke ya. Kenapa kok N aksen ini N? Ya karena beda. Ini kan N itu banyaknya, N yang tanpa aksennya itu adalah banyaknya anggota ruang sampel, yang N aksen ini adalah label maksimal ya. Jadi 1, 2 sampai N aksen gitu. Oke. Seperti kita menghitung peluang pada umumnya itu. Maka seperti kita menghitung rata-rata pada umumnya itu ya. Kalau kita menuliskan rata-rata dari peubah acak X, kita tulis sebagai X bar gini. Itu sama dengan bilangan ini kali banyaknya kan N1 ditambah ini kali N2 dan seterusnya, tambah ini kali N aksen itu ya, dibagi dengan jumlah total ini, yaitu N besar tanpa indeks ya, N saja. Jadi ini sama dengan XI dikali NI gitu ya, sigma ya, I. Kalau mau lengkap ya I dari 1 sampai N aksen itu saya tulis I aja gitu, udah paham ya. Kalau mau lengkap ingat sama dengan 1 sampai N aksen, tapi nggak saya tulis. Ini dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel, yaitu N. Ini. Lihat ini. Maka X bar atau rata-rata dari peubah acak X itu adalah ini N ini. Saya tulis gini ya, N. Ya ini seper N dikalikan dengan sigma I XI NI. Kalau ada seperti ini kan, ini boleh masuk ke sana. Ya. Menjadi sigma I XI, saya tulis gini, NI per N. Oke. Padahal NI per N ini apa ini? NI per N adalah
peluang dari peristiwa yang dilabeli dengan XI. Jelas? Ini adalah peluang dari peristiwa yang dilabeli dengan XI. Dan ini tidak lain adalah FXI. Ingat ya, FXI adalah peluang dari peristiwa yang anggota-anggota peristiwa itu dilabeli dengan XI. Kan sama dengan ini. Oke, ini saya supaya rumus lain mencari FXI ya, supaya diingat juga ya. Ini akibatnya ini maka menjadi sigma I XI F XI. Itu adalah rata-rata dari peubah acak X. Tapi notasi lain juga biasanya digunakan selain X bar ya. Selain X bar ini ada juga yang menggunakan notasi itu gini. Nanti kalau di mekanika kuantum atau di fisika kuantum, rata-rata lebih sering pakai notasi ini atau nilai harap, nanti pakainya gini. Ada juga yang pakai mu. Ada banyak sekali simbol ya. Udah. Kita nanti ke belakang pakainya ini, yang pakai X bar saja. Tapi ingat, ini sering dipakai di fisika kuantum ya. Oke, ini adalah rumus mencari rata-rata. Atau ini saya tulis gini juga boleh loh ya. X bar itu sama dengan sigma I XI FXI. Tadi kan kita sudah notasikan lain juga dengan PI itu. Ini juga boleh. Mau pakai ini udah ini. Mau pakai yang mana terserah. Oke. Berikutnya adalah simpangan baku. Atau istilah lainnya adalah standar deviasi. Ini apa toh? Kira-kira gini, kalau misal saya gambar menggunakan grafik ini ya. Ini S-nya saya gambar garis saja biar gampang untuk memudahkan memahami. Ini S ya. Itu misalnya di sini ada S1, ada S2, ada S3 dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada X1, ada X2, ada X3. Kesana juga boleh ya, misalnya negatif itu, misalnya gitu, tapi sembarang. Dan seterusnya ini. Kemudian misalnya titik S1 itu dilabeli dengan X1 misal, S2 dilabeli dengan X3, kan nggak apa-apa. S3 dilabeli dengan X2 misal, dan seterusnya. Ini kan macam-macam ya sini ya, paham ya. Nah kemudian seandainya ini X rata-rata itu misalnya ada di sini. X rata-rata nggak harus salah satu dari X1, X2, X3 loh ya. Bisa tidak ada di antara X1, X2, X3 dan seterusnya. Bisa koma-koma sembarang. X1, X2, X3 juga nggak harus bilangan bulat, maksudnya koma-koma juga boleh ya. Tapi intinya apa namanya ini, rata-rata itu nggak harus salah satu dari label dari titik-titik yang ada di S itu. Misalnya ini adalah X rata-ratanya di sini nih. Jelas ya, misal. Nah, standar deviasi itu merupakan bilangan yang menyatakan seberapa menyebar data itu. Kalau standar deviasinya itu besar gitu, maka titik-titik itu rata-rata akan menyebar semakin jauh dari X rata-rata. Kalau standar deviasinya itu kecil, maka titik-titik itu ini ya, itu akan sebaliknya itu akan mendekati garis ini. Berarti semakin dekat dengan garis ini gitu. Tapi kalau jauh-jauh gini, nah itu nanti standar deviasinya besar. Maka kan coba kalau misalnya kita disuruh memikirkan konsep seperti apa kita mendefinisikan standar deviasi itu. Seperti apa kita mendefinisikan standar deviasi yang bilangan itu nanti akan bisa mewakili sebaran data gitu. Mungkin kita berpikirnya gini, supaya kita mendapatkan mewakili sebaran data itu, kita lihat jaraknya dari setiap titik itu terhadap garis ini, misalnya gitu. Ini jaraknya sekian, jaraknya sekian, jaraknya sekian. Kemudian jarak itu kita tuliskan sebagai, misalnya ini X sekian ya, X tertentu itu dikurangi ini.
Itu kemudian ada nilainya. Kemudian X ini dikurangi ini dikurangi ini, berarti ada panjang-panjang garis ini. Kemudian kita rata-ratakan misalnya gitu. Apakah hasilnya nanti adalah bisa mewakili sebaran data itu? Misalnya gitu. Kalau mau kita tulis seperti itu, seumpama ya, standar deviasi ini biasa dituliskan sebagai ini. Sigma X, sigmanya sigma kecil gini, sigma X. Ini adalah standar deviasi bagi peubah acak X. Seumpama kita mendefinisikannya itu seperti ini. Ini belum tentu benar loh ya, seumpama kita mendefinisikan. Ini sama dengan rata-rata dari jarak terhadap ini. Dan jarak itu misalnya kita tulis sebagai XI gitu ya, XI min X rata-rata. Itu adalah jarak XI terhadap X rata-rata. Pakai selisih misalnya gitu. Maka ini menjadi XI min X rata-rata. Nah, setiap XI-nya min X rata-rata itu dikalikan dengan NI gitu ya. Terus gini, NI gitu. Kemudian kita jumlahkan untuk semua I dibagi dengan N. Misalnya seperti itu. Seperti kasusnya kita mencari rata-rata untuk X tadi, tapi ini untuk selisih ini. Misalnya gini. Bisa nggak ini? Coba kita cek ya. Kalau seperti ini kasusnya misalnya, maka ini akan menjadi ini. N-nya saya masukkan ke dalam seperti tadi. Maka menjadi sigma I XI per N gitu ya. Terus ini NI juga masuk ke dalam gitu. NI dikurangi X bar. Kemudian ini ada NI per N itu ya. Ini gini aja lah biar enak ya, gini. Oke, maka ini sama dengan, lihat ini saya pisah sigma sendiri kan boleh. Sigma I XI NI per N ini ya, dikurangi sigma I X bar NI per N. Ini. Oke, lanjutkan. Ini sama dengan sigma I XI NI per N tadi apa? FXI ya. Dikurangi dengan, ini kan X bar kan nggak mengandung I, dia boleh keluar. Saya tulis sebagai X bar. Kemudian ini boleh saya tulis gini. Sigma I NI per N ini juga boleh. Saya keluarkan lagi N-nya, nggak apa-apa ya. Nah, ini sama dengan apa ini? Ini X rata-rata ini. Ya kan? Rumus ini kan. Nah, dikurangi dengan ini X rata-rata. Nah, ini kan N ini. Sigma I NI kan N. Maka ini menjadi NI apa N dibagi N 1. Akhirnya X bar dikurangi X bar 0. Nah, apa gunanya kita mencari hasilnya 0 kan? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini gagal, nggak berlaku. Terus buat apa? Ya buat menunjukkan bahwa rumusnya nggak begini, ini salah ya. Berarti ini salahnya di mana kira-kira? Salahnya adalah, masalahnya kita menuliskan itu selisih ya. Menuliskan jarak itu sebagai selisih. Padahal selisih itu bisa min. Selisih bisa negatif. Lihat ini. Nanti kalau dari sini plus, di sini min. Yang sini plus, yang sini min. Plus, min. Lihat ya. 0. Hilang. Percuma. Maka rumusnya nggak boleh pakai ini. Berarti caranya adalah harus mencari supaya panjang garisnya itu yang positif itu ya. Idenya apa misalnya? Misalnya adalah di harga mutlakan. Ini min ini di harga mutlakan, ini min ini juga di harga mutlakan. Jadi kan yang min jadi plus nanti. Tapi ternyata orang nggak suka yang pakai harga mutlak. Jangan tanya kenapa, saya juga nggak tahu. Ternyata orang lebih suka menggunakan supaya selisih itu menjadi positif, dikuadratkan. Apapun kalau dikuadratkan, meskipun dia negatif akan menjadi positif. Jadi ini dikuadratkan nanti, dikuadratkan ya, dihitung semua seperti ini. Setelah selesai penghitungannya ini, diakarkan. Jelas. Maka standar deviasi rumusnya adalah ini. Sigma I XI min X bar dikuadratkan dikalikan NI dibagi dengan N. Gini. Dan ini itu boleh juga saya tulis begini. N-nya masuk langsung ya, seperti tadi ya. Nanti ada NI dibagi N. Sigma I XI min X bar kuadrat NI dibagi N. NI dibagi N adalah F XI. Ingat ya. Maka standar deviasi ini, oh maaf, tadi saya ngomongnya lupa.
Tadi kan saya ngomong dikuadratkan, terus setelah itu diakarkan gitu tuh. Maksudnya gini ya, maaf. Gini. Maka ini sama dengan, ada akarnya ya. Ini adalah xi min x bar dikuadratkan dikalikan fxi. Inilah rumusnya untuk mencari standar deviasi. Kemudian yang di dalamnya ini, yang di dalam akar, itu kita namakan sebagai varian dia. Ada besaran baru, apa namanya? Objek baru namanya varian. Saya tulis di mana ya? Tempatnya habis ini. Kita ganti kertas dulu ya. Oke, saya tulis ulang aja. Ini standar deviasi. Itu adalah akar dari sigma i xi min x bar kuadrat fxi. Gini. Yang bagian dalam ini ya, itu kita namakan dia sebagai varian. Nah, jadi ada yang namanya varian, kita tulis var x. Bacanya adalah varian x ya, varian x gitu. Varian x bacanya gitu ya. Ini adalah sigma i xi min x bar kuadrat fxi. Gini ya. Dan juga kita bisa menuliskan gini, bahwa sigma x itu sama dengan akar dari varian x. Gitu. Ini saya kotaki semua yang penting ya. Gini. Nah, kemudian ada juga yang merumuskannya itu nggak pakai ini. Ada juga bentuk lain yang nanti kita bisa buktikan. Ada juga orang itu menuliskannya gini. Nilai harap dari x adalah akar dari x kuadrat di rata-rata. Saya tulis gini ya, x kuadrat di rata-rata dikurangi dengan x rata-rata dikuadratkan. Ada juga yang pakai rumus seperti ini. Dengan kata lain, kita berarti bisa ngomong bahwa varian ya, yang ini itu ternyata dia sama dengan ini. Kalau ini ya, itu sama dengan ini. Ini harus dibuktikan ya. Oke. Bahwa ini sama dengan ini. Tapi saya tulis dulu ya, bahwa varian dari x boleh juga saya tulis dengan menggunakan rumus ini, yaitu x kuadrat di rata-rata dikurangi dengan x rata-rata dikuadratkan. Oh ya, mari kita buktikan ya. Kalau dari sini ya, dari sini ini, nanti kita buktikan bahwa ini itu ternyata sama dengan ini gitu. Kita mulai dari sini. Bukti ya, buktinya adalah sigma i xi min x bar kuadrat f xi. Dari sini ini sama dengan sini ya, sama dengan ini. Kalau dikuadratkan ya biasa seperti kita menghitung pakai rumus cepat itu ya, a plus b kuadrat sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat itu. Maka ini menjadi sigma i ini adalah xi kuadrat gitu ya, min 2xi x bar kemudian plus x bar kuadrat ya, dikalikan f xi. Kemudian ini sama dengan sigma i ya, ini masuk semua ke sana, x i kuadrat dikurangi 2 xi, fxi nya saya taruh tengah sini, dikalikan x bar ditambah x bar kuadrat fxi. Gini, kurungnya kurang 1. Oke. Ini sama dengan sigmanya. Sekarang saya masukkan semua. Ini sigma ini, sigma ini, sigma ini ya. Maka menjadi sigma i xi kuadrat min 2 kali, boleh kan 2 nya saya keluarkan ya, 2 kali sigma x bar nya juga saya keluarkan karena nggak mengandung i ya. Sigma i xi fxi ditambah dengan sigma i x bar kuadrat fxi. Oke, ini nggak muat, ini lanjutannya di sini karena nggak muat. Oke,
Maka ini sama dengan, lihat ya, ini sigma I XI kuadrat. Maaf, ini kok nggak ada fxi nya, ini kan saya kalikan ke dalam semua ya. Ini harusnya ada fxi di sini, saya lupa menulis. Ini juga ada fxi. Gini ya, sorry lupa nulis. Xi kuadrat dikalikan fxi, kemudian disigmakan. Ini kan seperti kita mencari x rata-rata tadi. Kalau yang x rata-rata kan xi kali fxi terus disigmakan. Ya, kalau ada kuadratnya ya berarti menjadi x kuadrat yang dirata-ratakan. Jelas ya, itu untuk ini. Jadinya ini. Kemudian ini min 2x bar. Oke, 2x bar. Ini apa ini? Ini kan x bar, ini x rata-rata ini. Oke, maka menjadi 2x bar, 2x bar kuadrat gitu ya. Yang ini ya, ini menjadi x bar kuadrat, saya keluarkan. Sigma I, oke saya tulis dulu gini, sigma I f xi. Sigma I f xi itu kan jumlahan dari peluang tuh, karena fxi itu peluang. Maka kalau dijumlahkan semua, peluang itu hasilnya adalah 1. Jelas ya? Maka ini 1. Ini maka menjadi x kuadrat di rata-rata dikurangi 2x bar kuadrat ditambah x bar kuadrat kali 1, x bar kuadrat. Min 2 ditambah 1 ya menjadi min 1 ya toh. Maka ini menjadi x kuadrat dirata-ratakan dikurangi dengan x bar kuadrat, dan bentuk ini ternyata persis sama dengan ini ya, terbukti ya. Maka ini rumus lain, selain menggunakan rumus ini juga bisa pakai rumus ini, rumus lain ya. Karena kenapa kok saya kasih yang ini di fisika kuantum atau di mekanika kuantum, kita lebih sering pakai ini daripada pakai ini. Nanti akan ditemui bahwa varian itu di mekanika kuantum ya, ini kan juga boleh ditulis sebagai gini, rata-rata dari x kuadrat dikurangi x kuadrat ya, dikurangi rata-rata dari x dikuadratkan. Silahkan, akan ketemu seperti ini di fisika kuantum. Satu kali lagi terakhir yang akan kita bahas di video ini adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi itu gini, kita notasikan dengan f besar. Kalau tadi kan f kecil itu kan fungsi peluang atau distribusi peluang. Kalau fungsi distribusi f besar. F besar xi. Oke, gini. Fungsi distribusi itu adalah pemetaan dari dari R. Ya, pemetaan dari R menuju ke interval dari 0 sampai 1. R ini apa? R ini adalah himpunan bilangan real itu tempat melabeli titik-titik sampel yang anggotanya adalah xi tadi ya, x1, x2, x3 itu. Nah, kemudian nilainya kalau diberikan fxi seperti ini, itu adalah jumlahan dari f kecil f ya, fx. Tadi kan kita punya f kecil xi itu. Nah, itu dijumlahkan semuanya untuk xi yang kurang dari ini ya. Maka kita sebutnya bukan xi nanti, pakainya xj supaya untuk membedakan. Saya tulis dulu ya, fxi ini sama dengan sigma gitu. Sigma f xj. Terus ya, untuk xj kurang dari atau sama dengan xi. Paham enggak maksudnya? Jadi kita jumlahkan fxj untuk setiap xj yang kurang dari xi. Sampai xi-nya juga ikut dijumlahkannya. Fxi juga ikut dijumlahkan di sini. Itu maka menjadi nilai dari f besar xi. Ya ini deh, cara mencarinya seperti ini. Ini namanya fungsi distribusi. Masih bingung ya kayaknya ya. Gimana ya menjelaskannya ya? Oke, biar mudah gini. Ini karena pengalaman di tahun kemarin juga saya menjelaskan ini, ada yang belum bisa memahami dari bentuk penulisannya seperti ini. Kira-kira gini loh. Ada S ya. Kemudian kita labelkan tadi menggunakan X itu di R itu ya. Kemudian pokoknya ada titik-titik yang mendapatkan label bermacam-macam ya. Sama misalnya gitulah. Dan seterusnya ada yang labelnya di sana. Misalnya gini ya. Ini sebagai contoh aja. Misalnya ini adalah
X1, X2, X3 kan nggak harus urut ya. Misalnya ini X1, ini X3, X2, ini X3, ini X4, misalnya gitu. Misalnya X2 itu adalah 1, X3 itu adalah 3, X1 itu adalah 4, X4 adalah 5, misalnya gitu. Oke ya, bukan berarti X1 itu paling kecil loh ya, memang kayak gini. Oke, terus kita ditanyakan Fx1 gitu. Fx1 Fx1 itu ini, maaf ini tadi videonya agak lompat, saya jelaskan lagi ya. Fx1 kita lihat yang lebih kecil dari X1 itu mana? Ini kan X1 kan 4, yang lebih kecil adalah X2 dan X3. Maka Fx1 itu adalah F kecil X2 ya, F kecil X3 ditambah F kecil X4. F kecil X1 maksudnya. F kecil X2, F kecil X3, F kecil X1 ke atas. Maksimal sampai mentok di X1 itu. X1-nya masih ikut, ke atasnya lagi enggak. Oke. Dan ini F kecil X2 itu kan peluang ya, tergantung P2-nya itu berapa. Karena nanti kan ada fungsi F itu. F kecil ya. Ke sana yang itu adalah nilai peluang itu. Ini peluang P2, ini P3, ini P1, Fx1. Jelas ya? Oke. Terakhir sekali coba kita buat rangkuman dari rumus-rumus yang tadi kita dapatkan. Khusus untuk bagian rumusnya saja. Kalau yang untuk pengertian-pengertian seperti pengertian apa itu berubah acak ini, kemudian fungsi peluang dan lain-lain, enggak ya? Enggak saya tuliskan di sini. Ini untuk yang rumus-rumus cepat mulai dari rataan tadi, rata-rata atau min. Rumus-rumus tadi kita dapatkan tadi ya. Saya tulis ulang karena ini menurut saya penting. Oke, yang pertama itu mencari rata-rata. Saya tulis gini dulu, sama dengan ini. Nah, tapi yang tadi yang sering kita pakai yang ini ya. Oke, itu sama dengan sigma dari I xi f xi. Dan ini boleh juga kalau kita mau nulis seperti ini boleh. Sigma I xi pi karena fxi kan sama dengan pi. Yang kedua, sigma x apa ini? Standar deviasi ya. Itu sama dengan akar sigma i. Kemudian ini xi min x bar kuadrat fxi, sama saja kalau kita mau menulis pakai pi ya berarti sama dengan akar sigma i xi min x bar kuadrat pi gitu ya. Dengan dalamnya ini, yang di dalam akar ini adalah yang tadi kita sebut sebagai varian itu ya, varian x. Varian x itu sama dengan ini atau juga sama dengan ini. Ada juga yang mencari dengan rumus lain, yaitu akar x rata-rata di apa, x kuadrat, sorry ini salah, x kuadrat di rata-rata gini ya, saya salah tulis gini, dikurangi x rata-rata dikuadratkan. Oke. Dan yang di dalam apa akar ini itulah yang kita sebut sebagai varian x gitu. Yang ketiga itu adalah f besar xi, apa ini, fungsi distribusi ya. F besar xi itu adalah sigma xj kurang dari atau sama dengan xi f xj. Gini. Udah sampai sini. Videonya sampai sini. Ini karena yang penting saya teruskan lagi. Tolong dipahami. Kalau misal nggak paham, tanyakan ya. Silakan ditanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan nanti saya kasih tugas nanti. Kalau nggak ada pertanyaan saya kasih tugas nanti ya. Pokoknya harus nggak paham tanya. Karena ini penting loh. Ini kepake untuk angkatan-angkatan nanti ke atas ya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf saya agak detail karena menurut saya ini penting. Kalau videonya agak panjang saya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.